Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam bab husnil muasyarah ma'al ahl, bab tentang bagaimana bersikap yang baik kepada istri, bersikap yang baik kepada istri ya. Dan pembahasan ini tentunya penting ya bagi kita semua, baik yang sudah menikah demikian juga yang masih terjebak dalam penderitaan jomblo ya. Agar mereka mempersiapkan diri bagaimana nanti kalau sudah menikah bisa berbuat baik kepada istri. Dan ini pembahasan juga penting baik bagi yang beristri satu maupun yang lebih dari satu ya. Akan disebutkan dalam pembahasan ini 11 tipe suami. Mudah-mudahan antum nomor 11 ya. Mudah-mudahan ya. Ya, jangan sampai antum nomor 7 ya. Baik, kita akan membacakan hadis tersebut. Al-Imam Al-Bukhari berkata, Abu Abdullah rahimahullahu taala qala haddatsana Sulaiman bin Abdurrahman wa Ali bin Hujr qala, keduanya berkata akhbarana Isa bin Yunus qala haddatsana Hisham bin Urwah an Abdullah bin Urwah. Di sini dalam sanad ini ada periwayatan dari seorang dari saudaranya, itu Hisham bin Urwah ya bin Abdullah bin Zubair, dari saudaranya Abdullah bin Urwah. Sini Hisham dari Abdullah. Kedua-duanya adalah putra dari Urwah bin Abdullah bin Zubair ya. Atau Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Jadi Zubair bin Awam memiliki dua putra, di antaranya Abdullah bin Zubair, di antaranya Urwah ibnu Zubair. Dua-duanya ponakan Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Zubair bin Awam menikah dengan saudarinya Aisyah, itu Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar. Maka dari pernikahan Asma dengan Zubair bin Awam ada dua anak laki-laki, di antaranya Abdullah ibnu Zubair dan Urwah ibnu Zubair. Dan Aisyah berkunyah dengan Ummu Abdillah, berkunyah dengan ponakannya itu Abdullah bin Zubair. Nah, Urwah bin Zubair punya anak laki-laki, di antaranya Hisham dan Abdullah. Dalam riwayat ini, dalam sanad ini ada periwayatan dari Hisham dari Abdullah. Kedua-duanya putra dari Urwah. Kenapa saya sampaikan sanad ini? Karena nanti ada sanad yang lain yang di mana Hisham meriwayatkan dari ayahnya langsung dan menyandarkan kisah tentang 11 wanita yang akan kita sebutkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam sanad yang sedang kita bahas ini yang bercerita Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang 11 wanita dan Nabi mendengarkan. Kemudian di penghujung Nabi komentar, kata Nabi, saya seperti Abu Zara. Saya seperti Abu Zara. Dalam riwayat yang lain dari Hisham an Urwah, dari Hisham dari ayahnya, yang bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, sungguhnya saya seperti Abu Zara. Maka Aisyah bertanya, siapa Abu Zara? Maka kemudian Nabi bercerita tentang kisah 11 wanita yang sedang ngerumpi tentang 11 suami mereka. Namun Ad-Daraqutni rahimahullahu taala berpendapat yang lebih kuat adalah sanad yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu dari
Hisham bin Urwah dari saudaranya Abdullah bin Urwah dari ayah mereka Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya apa yang akan saya bacakan ini adalah ceritanya Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam menyimak dengan baik. Baik, kita lanjutkan. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, jalasa ihda asyrata imra'atan, berkumpul 11 wanita, fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktubna min akhbari azwajihinna syai'a. Berkumpul 11 wanita dan mereka sepakat ketika itu untuk menceritakan semua rahasia suami mereka dan tidak boleh seorang pun menyembunyikan tentang kabar-kabar suami mereka. Ini bersepakat untuk ghibah ya. Bersepakat untuk apa? Ghibah. Taib, siapakah 11 wanita ini? Ada khilaf di kalangan para ulama ya. Karena ada riwayat-riwayat yang datang dalam lafal yang berbeda-beda. Sebagian ulama mengatakan mereka adalah wanita-wanita Quraisy yang tinggal di Mekah. Ada yang mengatakan maksudnya wanita-wanita Quraisy di zaman jahiliyah. Pernah mereka berkumpul dan cerita tentang perkumpulan ini menjadi cerita rakyat kalau bahasa kita. Menjadi cerita apa? Rakyat. Diceritakan ya generasi demi generasi sampai Aisyah akhirnya bercerita tentang cerita tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya 11 wanita ini adalah wanita-wanita yang tinggal di sebuah qaryah di suatu negeri di daerah Yaman. Suatu negeri di daerah Yaman. Intinya 11 wanita yang sedang berkumpul ini bukanlah sahabiyat, bukanlah istri-istri para sahabat. Kalau bukan orang-orang Yaman ataukah mereka wanita-wanita di zaman jahiliyah. Yang kemudian Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang perkumpulan tersebut. Tatkala mereka berkumpul, mereka sepakat untuk membongkar rahasia-rahasia dari suami-suami mereka. Alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Tidak boleh ada yang sembunyikan sedikit pun tentang kabar tentang suami-suami mereka. Inilah para wanita, para ibu-ibu ya. Banyak dari majelis mereka adalah majelis ghibah ya. Banyak dari majelis mereka kalau mereka berkumpul adalah majelis ghibah. Terkadang mereka menceritakan ibu-ibu yang lain. Terkadang mereka menceritakan suami-suami ibu-ibu yang lain. Terkadang mereka bercerita tentang suami-suami mereka sendiri. Terkadang mereka bercerita tentang siapa? Tentang ustadz ya. Jadi hati-hati para ibu-ibu, jangan sampai perkumpulan ibu-ibu kalau ngobrol jangan sampai terjumus dalam dosa ghibah. Bersihkan majelis dari ya dosa. Di antara dosa yang berbahaya yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang ghibah. Dan ghibah orang yang jauh dengan ghibah orang yang dekat beda dosanya. Beda dosanya. Kita menggibah orang jauh tidak sama tatkala kita menggibah tentang orang tua kita yang banyak jasa kepada kita. Terus kita menggibahi orang tua kita padahal jasa dia sama kita begitu banyak ya. Tidak boleh. Sama kita menggibahi suami kita padahal suami kita berbuat baik sama kita, berusaha payah bekerja. Dia punya kekurangan. Silakan diperbaiki, silakan didiskusikan untuk diperbaiki, tapi bukan sebagai bahan gibahan. Ya, dosa lebih buruk tatkala kita berbuat keburukan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Maka saya ingatkan para ibu-ibu, kalau mereka sedang berkumpul, silakan bercanda, silakan bersenda gurau, tapi bersihkan majelis dari majelis-majelis dosa, di antaranya majelis ghibah, apalagi menggibahi suami sendiri. Ya. Dan ini bukan kebiasaan para lelaki. Lelaki kalau kumpul tidak bicarakan begini-begini ya. Yang mereka bicarakan biasanya bisnis ya, bisanya dakwah ya, atau enggak poligami. Itu yang mereka bicarakan. Taib. Jadi inilah kisah 11 wanita yang berkumpul, yang kemudian mereka mengungkapkan tentang suami mereka. Ada yang memuji, ada yang mencela. Ada yang memuji, ada yang mencela. Ya. Dan sebagian wanita terkadang ya, jadi wanita yang paling dia perhatikan adalah suaminya. Yang paling dia perhatikan suaminya. Terkadang kalau dia bercerita tentang suaminya, terkadang dia memuji berlebih-lebihan, terkadang dia berbohong tentang suaminya supaya orang-orang menyangka dia disayang sama suaminya. Ya sampai datang satu hadis yang masyhur dalam
Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Seorang yang berhias dengan apa yang tidak dia miliki seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Seorang yang berhias dengan apa yang tidak dia miliki seperti memakai dua pakaian atau dua baju kedustaan, yaitu dia dusta terhadap dirinya dan dia dusta terhadap orang lain, ya. Ini maksudnya seorang gaya, dia menunjukkan seakan-akan dia hafal ini, hafal anu, ternyata tidak hafal misalnya. Dia gaya saja. Dia mengesankan seakan-akan dia orang alim, ternyata bukan orang alim, ya. Hanya bergaya saja. Dia mengesankan seakan-akan dia orang kaya, ternyata bukan orang kaya. Dia berdosa terhadap dirinya dan dia berusaha kepada orang lain. Asal muasal hadis ini adalah tentang wanita yang bercerita tentang suaminya, bahwasanya suaminya telah berbuat baik kepada saya begini dan begini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjengkelkan madunya. Dia cerita, suami saya, oh belikan saya ini, belikan. Jadi madunya jengkel, padahal dia bohong. Misalnya dia bilang, ini emas, suami saya belikan loh. Padahal dia nyolong uang suaminya untuk beli apa? Emas. Tapi dia cerita kepada orang seakan-akan suaminya sayang kepada dia. Artinya, sebagian wanita terkadang berbohong tatkala bercerita tentang suaminya. Sebagian wanita kalau berbicara tentang suaminya terkadang tidak adil dalam berbicara. Terkadang hanya menceritakan sisi keburukan suaminya, padahal banyak kebaikan suaminya yang dia lupakan. Itu yang dia ingat-ingat, kemudian dia ceritakan kepada teman-temannya, dia sebarkan kepada teman-temannya. Maka saya ingatkan kembali kepada para ibu-ibu, berkumpul boleh, tapi jangan berghibah. Jangan cerita teman-teman yang lain. Ya, jangan cerita suami-suami teman-teman. Dan jangan bercerita suami-suami sendiri, ya. Tidak boleh, ya. Kita hidup tidak lama, isi waktu kita dengan hal yang bermanfaat, jangan kita gunakan untuk bergibah ria. Tapi kita dengarlah, ini majelis gibah itu biasanya menyenangkan untuk didengarkan. Jadi ini gibah diceritain oleh Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi tidak mencegah Aisyah bercerita tentang majelis gibah ini? Kenapa? Karena kata para ulama, 11 wanita ini tidak diketahui siapa. 11 ini tidak diketahui siapa, apalagi suami mereka. Datang dalam sebagian riwayat disebutkan, yang pertama wanita ini namanya Fulan bin Fulana bintu Fulan, yang kedua Fulana bintu Fulan, yang ketiga Fulana bintu Fulan, tapi hadisnya gharib, hadisnya dhaif, ya. Yang benar hadis-hadis yang sahih datang tanpa menyebutkan nama-nama 11 wanita ini. Dan kita tahu dalam hukum ghibah, kalau kita menyebutkan tentang keburukan seorang dan orang tersebut tidak diketahui siapa, maka itu tidak mengapa. Contoh misalnya saya datang, saya cerita, kemarin saya ketemu orang di jalan, orangnya brengsek, kurang ajar dan macam-macam. Tapi antum tidak tahu siapa orang tersebut. Maka ini tidak mengapa. Kapan menjadi haram? Tatkala antum tahu siapa yang saya maksudkan. Kalau antum tahu siapa yang saya maksudkan, berarti saya telah menggibah dia dengan gibah yang haram. Adapun kalau saya bilang saya ketemu orang di jalan dan orangnya begini-begini, kurang ajar dia, mulutnya kotor dan macam-macamnya, tapi antum tidak tahu siapa orang tersebut, maka itu tidak mengapa. Dan inilah yang terjadi. Aisyah bercerita tentang 11 wanita yang mereka bersepakat untuk bergibah ria tentang suami mereka, dan 11 wanita ini tidak diketahui siapa mereka, apatah lagi suami-suami mereka yang mereka maksud. Oleh karenanya Nabi membiarkan Aisyah bercerita karena tidak masalah. Ini kenapa Nabi membiarkan? Sisi lain, Nabi membiarkan Aisyah bercerita tentang mereka karena mereka ini wanita-wanita di zaman jahiliyah. Bukan wanita-wanita muslimah. Yang dilarang ghibah adalah menggibah sesama kaum muslimin. Waktu Nabi SAW bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka Nabi berkata, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yaitu kau bercerita tentang saudaramu, yaitu saudara sesama muslim yang dia tidak suka untuk diceritakan tentangnya. Oleh karenanya, ghibah orang kafir tidak sama dengan ghibah seorang muslim. Ghibah seorang muslim dosa besar, tapi ghibah tentang orang kafir tidak dosa kalau ada maslahatnya. Kalau enggak ada maslahatnya, kurang kerjaan, ngapain ya? Tapi kalau ada maslahatnya, ceritain keburukan orang kafir enggak ada masalah ya. Kalau ada maslahatnya ya. Tapi kalau enggak ada maslahatnya, maka asalnya kita tidak perlu berbicara yang tidak ada manfaatnya. Taib, kita dengarkan cerita ibu-ibu tersebut ya. Aisyah mulai bercerita. Yang pertama, qalatil ula. Berkata wanita yang pertama.
Pertama berkata, "Zauji lahmu jamalin ghassin ala jabalin wa'rin la sahlin fayurtaqa wala saminin fayuntaqal." Yang pertama berkata, suamiku adalah seperti daging onta yang kurus yang terletak di atas puncak gunung. Tidak mudah gunung tersebut untuk didaki, ya. Dan kalau sudah sampai di puncak gunung mau bawa turun dagingnya juga malas. Kenapa? Karena dagingnya daging kurus. Saya ulangi, kata dia, "Zauji lahmu jamalin ghassin." Sungguhnya suamiku adalah seperti daging onta yang kurus, ya. Ya, ala ra'si jabalin wa'rin, di atas puncak gunung yang terjal, yang susah untuk didaki. La sahlin fayurtaqa, tidak mudah gunungnya untuk didaki, wala saminin fayuntaqal, dan juga bukan onta yang gemuk, mau dibawa turun juga malas, ya. Wanita ini sedang bergibah tentang suaminya. Dia ingin menjelaskan bahwasanya suami saya orangnya pelitnya luar biasa. Pelitnya luar biasa. Ya. Dia seperti daging, tapi tidak sembarang daging. Daging onta, dan kita tahu daging onta kurang diminati karena dia dagingnya keras. Orang lebih berminat dengan daging kambing. Di mana-mana kalau di Arab orang lebih berminat kepada daging kambing. Mereka makan daging onta sesekali. Ya, sesekali untuk merubah variasi rasa, tapi kalau disuruh pilih, mereka selalu daging apa? Daging kambing. Makanya acara walimah liwah selalu daging kambing. Kalau ngundang orang selalu daging kambing. Daging onta sesekali. Kenapa kurang diminati? Maka wanita ini bercerita, suami saya daging sih daging, cuma dagingnya daging apa? Onta. Alot. Keras, ya. Sudah alot, dagingnya kurus lagi. Kurus. Kalau gemuk masih mending, ya. Enak dipandang. Ini daging kurus. Sudah kurus, letaknya di atas puncak gunung. Kalau mau ngambil daging tersebut, saya harus mendaki dengan susah payah. Susah payah berulang-ulang, terkadang jatuh, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Kalau sudah tiba di atas, mau dibawa pulang ini daging, rasanya malas. Turun gunung juga repot, dagingnya pun cuma sedikit. Jadi dia bilang, suami saya ini sangat pelit. Kalau saya minta sesuatu kepada dia, tidak gampang dia kasih. Harus saya rayu, saya rayu. Mungkin ngomongnya seminggu, 2 minggu belum dikasih juga. Ngomongnya sebulan, berulang-ulang. Sampai akhirnya dia kasih, setelah dia kasih pun cuma sedikit. Ya, 100.000 misalnya, atau 10.000. Sudah rayuannya sampai sebulan, ternyata cuma dikasih 100.000. Gampangannya kira-kira demikian. Dan ini adalah contoh dari suami yang buruk, yang pelit kepada istrinya. Saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para ikhwan, para suami, para calon suami, para jomblo, ya. Hendaknya bertakwa kepada Allah tatkala bermuamalah dengan istri. Jangan pernah pelit sama istri, ya. Jangan pernah pelit sama istri. Sungguhnya uang yang kita keluarkan buat istri semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau menginfakkan nafkah apapun, mengeluarkan harta apapun, kau harapkan wajah Allah kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ya. Kita suapin nasi ke mulut istri kita, kita dapat pahala. Bahkan kata para ulama, ya, seorang suami tatkala sedang menyuapkan nasi ke mulut istrinya, dia sedang berada dalam puncak-puncak kemesraan yang bisa jadi dia tidak berfikir tentang akhirat. Kita bisa renungkanlah diri kita. Kapan antum suapin istri? Kalau antum lagi suapin istri berarti lagi senang-senangnya. Karena kita jarang suapin istri. Coba antum kapan terakhir suapin istri? Oh, belum punya istri. Ya, antum kapan terakhir suapin istri? Jarang kita suapin istri, ya. Kalau kita lagi suapin istri, berarti kita lagi senang-senangnya, lagi mesra-mesranya. Mungkin enggak mikir akhirat. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu dia niatkan karena Allah, maka dapat apa? Pahala. Subhanallah. Dalam kemesraannya dia dapat pahala. Ya, bahkan lebih daripada itu kata Nabi, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu dapat pahala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu keping dinar yang kau infakkan di jalan Allah.
satu keping dinar yang kau infakkan untuk budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin. Satu keping dinar yang kau infakkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu keping dinar yang kau infakkan untuk istrimu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya yang kau infakkan buat istrimu. Kenapa bisa demikian para hadirin? Karena kita berinfak untuk anak istri, hukumnya adalah wajib. Adapun berinfak kepada fisabilillah, kepada budak, fakir, miskin, hukumnya sunnah. Dan perkara wajib lebih dicintai oleh Allah daripada perkara sunnah. Terkadang seseorang tatkala dia beri uang kepada fakir miskin, dia merasa dapat pahala. Tapi kalau dia menyenangkan istrinya, dia tidak menghadirkan perasaan tersebut. Padahal menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak juga dapat pahala, dan bisa jadi pahalanya lebih besar. Oleh karenanya, orang yang paling utama untuk kita baikin adalah orang-orang dekat kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Mereka yang lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Apalagi Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah suami yang terbaik. Ya. Kenapa perlu saya ingatkan ini? Karena sebagian orang skala prioritasnya salah. Dia kalau sama teman-temannya, masya Allah, berbuat baik, ngajak traktir kawan-kawan, ya, sama teman-temannya, sama orang-orang jauh. Tetapi sama anak istrinya, dia hidup dengan perhitungan. Hidup dengan perhitungan. Ini salah dalam skala prioritas. Orang yang paling utama untuk kita baiki adalah orang-orang dekat kita. Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita. Mereka yang lebih utama untuk kita kasih hadiah. Mereka yang lebih utama untuk kita buat tersenyum. Mereka yang lebih utama untuk kita traktir. Ya. Mereka yang lebih utama untuk kita berikan hadiah daripada orang-orang yang jauh. Jangan sampai kita salah skala prioritas. Ya. Jadi hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya rizki, berikan. Liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Kalau Anda punya rizki, jangan pelit-pelit sama anak istri. Istri kita sudah banyak jasanya, ya. Dia mengandung anak-anak kita, bertarung dengan maut untuk melahirkan anak-anak kita, ya. Dia yang ngurusi kita kalau setiap hari di rumah, dia yang mengurus kita kalau kita sedang sakit. Ya, ngapain kita pelit sama dia? Kecuali ente enggak punya uang, itu lain cerita. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang rezekinya disempitkan, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau Anda punya rezeki yang lapang, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya seorang yang hartanya lapang berikan, enggak usah pelit-pelit sama anak istri. Biar istri senang, anak-anak juga senang, kita juga senang melihat mereka gembira. Ya. Tetapi bukan juga saya mengajarkan antum untuk boros sama istri, royal sama istri, sehingga akhirnya lupa terhadap orang tua, sehingga lupa untuk bersedekah. Enggak, ya, kita yang tengah-tengah, ya, baik sama istri tapi jangan juga royal, ya, jangan juga royal. Semua kemauan istri kita penuhi sampai duit habis banyak, ya enggak benar juga, ya. Istri pingin beli ini, pingin kita penuhi. Istri ingin jalan-jalan tiap minggu, kita penuhi. Duit habis, kapan mau infak? Kapan bangun masjid? Kapan mau kasih fakir miskin? Kapan kasih anak yatim? Kita main di tengah. Istri senang, ada juga uang untuk apa? Untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai menjadi suami tipe yang pertama, ya, yang bakhil. Di antara yang hadir siapa yang tipe pertama ini? Ada. Kalau antum enggak ngaku, kalau saya tanya ibu-ibu mungkin ada yang ngaku. Ustaz, suami saya bukan daging onta lagi, daging ayam kurus. Lebih parah. Dan itu terjadi sebelum ada orang. Saya dengar, kalau kan kita sering dengar pertanyaan dari orang. Suami saya pergi sebulan 2 bulan enggak dikasih nafkah, subhanallah. Ini bukan daging onta lagi, daging tikus ini. Subhanallah. Istri ditinggal begitu terkatung-katung, dia cari nafkah sendiri, anaknya ditinggal. Dan ada orang-orang seperti itu. Kadang kita sedih kalau itu ikhwan ternyata sudah ngaji, enggak tahu tuh gimana. Otaknya taruh di mana saya enggak tahu. Masa istri dibiarkan begitu saja, suruh cari nafkah sendiri. Baik, kita selesai daripada suami yang pertama. Kita lanjutkan. Yang kedua,
Qalatis tsaniyah, berkata wanita yang kedua, "Zauji la abuthu khabara. Inni akhafu alla adhara. In adhkurhu adhkur ujarah wa bujarah." Apa artinya? Dia mengatakan yang kedua ini menyelisih janji. Dia berkata, "Suamiku, saya tidak akan cerita tentang dia. Inni akhafu alla adhara. Saya khawatir saya tidak mampu untuk meninggalkannya." Nanti saya jelaskan, ada dua pendapat di kalangan para ulama. In adhkurhu, kalau saya mau cerita tentang dia, tentang suamiku, adhkur ujarah wa bujarah. Aku akan ceritakan tentang ujarnya dan bujarnya. Apa itu ujar? Ujar itu seperti urat-urat yang berkumpul seperti varisas tapi di bagian badan, ya. Yaitu enggak enak dilihat. Artinya ini adalah keburukan. Bujar ada yang mengatakan itu keburukan yang ada di perut, ada yang mengatakan udel pusar yang nampak yang tidak enak dilihat. Artinya dia mengatakan suamiku itu punya aib yang nampak oleh semua orang dan ada aib-aibnya yang saya bisa lihat sendiri, yang lain tidak tahu. Ujar adalah kiasan dari aib yang nampak semua orang bisa lihat aibnya. Sebagaimana kalau di tangan ada urat-urat yang berkumpul tidak enak dilihat, semua orang bisa lihat. Dan ada bujar, bujar adalah pusar yang muncul yang tidak enak dilihat dan yang tahu hanya istrinya. Jadi wanita yang kedua ini ingin menjelaskan bahwa suami saya ini aibnya banyak. Suami saya aibnya banyak. Aib yang nampak oleh orang-orang dan aib yang tersembunyi. Makanya dia mengatakan, "Inilah abuthu khabarah." Saya tidak mau cerita tentang suamiku. Kenapa tidak mau cerita? Bukankah kita sudah sepakat? Kata dia, "Inni akhafu alla adhara." Aku khawatir tidak bisa meninggalkannya. Apa maksudnya? Ada dua pendapat. Alla adhara, dhamirha di sini kembali kepada tentang khabar sang suami. Artinya dia berkata, kalau saya cerita tentang kejelekan suamiku, enggak ada berhentinya saking banyaknya. Saya khawatir tidak bisa meninggalkan cerita tersebut. Karena kalau saya harus sesuai dengan kesepakatan kita, maka banyak sekali aib suami saya. Kenapa kalau saya mau cerita, aibnya banyak, aib yang kelihatan maupun aib tersembunyi sangat banyak. Ini pendapat pertama dari para syurahul hadis, para ulama. Dia mengatakan, saya tidak mau cerita, seandainya saya cerita, saya tidak akan berhenti karena saking banyaknya aib suamiku. Yang kedua dia berkata, atau dua penafsiran kedua, "Inni akhafu alla adharah." Dia berkata, saya khawatir kalau saya cerita, saya tidak mampu untuk meninggalkan suamiku. Artinya dia takut dicerai oleh suaminya. Dia takut kalau saya gibah ini, ternyata beritanya sampai kepada suamiku, saya akan dicerai dan saya tidak sanggup untuk ditinggal oleh suamiku. Ini wanita bersabar dengan keburukan-keburukan suaminya. Dan terkadang sebagian wanita ditakdirkan demikian, mendapatkan suami yang buruk, yang keburukannya sangat banyak, tapi di depan dia ada dua pilihan. Ya, bersabar dengan keburukan-keburukan tersebut dengan ada maslahat yang mungkin sedikit dia dapatkan, atau dia tidak bersabar kemudian dia diceraikan oleh sang lelaki, entah kemana kemudian dia bergantung. Sebagian wanita dia milih, daripada saya dicerai, saya terkatung-katung, umur saya sudah lanjut, siapa lagi mau nikahi saya, ya. Sementara bunga-bunga bertebaran di luar, masih gadis-gadis masih banyak, saya tentu kalah saingan. Kalau saya dicerai sama suami saya, siapa? Saya mau kemana? Lebih baik saya sabar dengan suami yang berakhlak buruk. Banyak wanita seperti itu. Mau diapain? Dia bersabar. Inilah contoh wanita tersebut. Dia tahu suaminya akhlaknya buruk, tapi dia memilih untuk bersabar hidup bersama suaminya akhlaknya buruk tersebut, daripada dia dicerai oleh suaminya. Dia takut dia tidak sanggup untuk tinggal sendiri dicerai oleh suaminya. Jadi wanita ini menyelisihi kesepakatan, ya. Semuanya sepakat untuk bergibah ria, dia bilang enggak. Dia cuma gibah secara global. Gibahnya secara apa? Global, tidak terperinci. Pokoknya suami saya buruk, titik, selesai. Mau cerita? Banyak. Saya enggak mau cerita, kepanjangan ceritanya. Sudah, lanjut. Istri yang ketiga, wanita yang ketiga. Kita lanjutkan. Yang ketiga sama. Dia pun sedang mengeluhkan tentang suaminya. Dia berkata, "Zauji al-ashannaq." Suamiku adalah seorang yang kurus tinggi. In antik utallaq. Kalau saya ngomong, saya dicerai. Ya. Wa in askut uallaq. Kalau saya diam, saya terkatung-katung. Saya ulangi, dia berkata wanita ketiga ini, "Zauji al-ashannaq."
suamiku si kurus itu, si kurus jangkung. In antik utallak, kalau saya ngomong saya dicerai. Wa in askut uallak, kalau saya diam saja maka saya akan terkatung-katung. Apa maksudnya? Kebanyakan syurahul hadis, kebanyakan ulama tatkala mensyarah hadis ini, mereka berkata maksudnya wanita ini sedang mencela terhadap suaminya yang hanya oke dalam penampilan, tetapi orangnya diktator, tidak mau istrinya ikut campur sama sekali dalam urusannya. Tidak mau dia ngomong dibantah sedikit pun oleh istrinya. Kalau istrinya bantah sedikit, cerai, selesai. Ngomel sedikit, cerai. Subhanallah. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia cerita tentang bapaknya. Bapaknya itu sampai nikah entah berapa kali, 8 kali, 10 kali. Sampai akhirnya terakhir sama ibunya. Kenapa? Bapaknya itu kalau istrinya ngelawan sedikit, cerai. Ganti yang lain. Masih banyak ganti. Ada ngelawan sedikit, cerai. Ngelawan sedikit, cerai. Ini model lelaki diktator seperti ini. Ini tentu tidak baik. Zawji al-ashannak, oke, penampilan oke. Tinggi. Ya. Tapi ada sebagian ulama, disebutkan oleh Ibnul Mulaqin dalam kitabnya Tawdhih. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya tinggi itu artinya dia sedang mencela suaminya. Suamiku itu tinggi itu maksudnya goblok ya. Kenapa tinggi adalah goblok? Karena orang tinggi biasanya goblok ya, karena otaknya jauh dari hatinya ya. Jadi lambat sinyalnya lambat ya. Yang pintar biasanya yang pendek-pendek, cepat ngomong, pendek-pendek ya. Tapi saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Intinya ada yang berpendapat demikian. Jadi wanita ini sedang mencela suaminya tinggi itu maksudnya goblok ya. Jadi lemot. Karena apa? Dari dada, kan namanya berpikir itu proses antara jantung dengan otak. Otak ini mengumpulkan data, tetapi yang memutuskan iya atau tidak jantung. Qalb, paham? Qalb. Ya. Otak mengumpulkan data, tapi yang iya atau tidak, lakukan atau tidak itu apa? Dada. Nah, tatkala dada jauh dari otak, nah ini lambat, jadi lemot, jadi bahlul ya. Tetapi ini tidak benar ya. Memang kita dapati banyak orang pintar pendek-pendek memang ya. Tapi tidak mesti ada juga yang tinggi-tinggi yang pintar-pintar. Baik. Saya lebih condong pada pendapat suami saya orangnya oke, penampilan oke, kurus, jangkung, ya, disenangi oleh para wanita, tetapi akhlaknya kurang ajar. Tidak mau dikomentari sama sekali. Dia benar-benar penguasa di rumahnya. Istrinya ngomong sedikit cerai. Maka dia mengatakan in antik utallak. Kalau saya ngomong cerai. In askut saya diam aja, uallak saya terkatung-katung. Banyak hak saya tidak dia penuhi. Banyak hak saya tidak dia penuhi. Sudah mau diapain? Dan inilah contoh yang buruk. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para ikhwan. Kita hidup berumah tangga, ya. Kita sedang membina ya surga di rumah ya. Maka kehidupan tersebut hendaknya ya sinergi antara kita dengan istri, ngobrol ya. Kadang-kadang ada permasalahan kita boleh sampaikan kepada istri kita, siapa tahu dia punya ada masukan. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita pandang, istri kita bisa mandang. Pandangan dia lebih jauh daripada kita. Ya. Saya berbicara tentang diri saya ya. Ya, mungkin saya sudah belajar S3, tapi kadang-kadang ada masalah yang saya tidak bisa mandang dengan jeli, istri saya lebih mandang lebih jeli. Ya, tidak semua perkara, tapi ada perkara-perkara seperti itu. Ada perkara-perkara yang menurut saya harus diskusikan sama istri saya untuk mengambil keputusan. Ada perkara-perkara yang saya jalan sendiri. Ya. Oleh karenanya, lihatlah Nabi SAW. Apa yang kurang dari Nabi SAW? Orang paling cerdas, orang paling bijak, orang paling berakhlak mulia, orang paling hebat, ya, paling mulia. Tetapi tetap dia diskusi sama istrinya. Tambah lagi. Masya Allah. Tapi tetap dia diskusi sama istrinya. Bahkan dalam kondisi sangat genting, seperti kisah yang masyhur tentang perjanjian Al-Hudaybiyah. Kisahnya sederhana, secara ringkasnya, waktu Nabi SAW bermimpi, berumrah, tawaf di Ka'bah, maka Nabi mengajak para sahabat untuk umrah. Kemudian Nabi mengajak sekitar dalam riwayat 1.300 orang, dalam riwayat 1.400 orang, dalam riwayat 1.500 orang. Maka mereka berangkatlah dari Madinah menuju Mekah. Kita tahu Madinah sampai Mekah, ya,
jaraknya 500 km kurang lebih. Kurang lebih 500 km. Kemudian tatkala mereka sudah mau sampai ke Ka'bah, tinggal 20 kilo lagi dari Ka'bah, yaitu di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tanah halal yang terjauh, sekitar 20 kilo. Artinya sudah menempuh 480 kilo untuk umroh. Tinggal 20 kilo lagi ternyata dihadang oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya orang kafir Quraisy mengatakan, intinya akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah, di mana dalam perjanjian tersebut Nabi tanda tangan atau Nabi setuju bahwasanya Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum harus membatalkan umrah mereka dan menunda tahun depan. Di sinilah waktu Nabi tekan kontrak istilah kita, para sahabat tidak setuju. Di antara yang tidak setuju Umar. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar?" Ya Rasulullah, bukankah kalau kita meninggal perang dengan mereka kita masuk surga? Kalau mereka mampus mereka masuk neraka? Kata Nabi, iya. Kata Umar, "Falima nu'ti daniyata fi dinina." Ngapain kita mengalah? Kita perang aja Rasulullah. Para sahabat tidak mau berhenti. Nabi mengatakan, "Sudahlah, cukur rambut kalian, potong kambing-kambing kalian, onta-onta kalian. Kita bertahalul karena kita batalin umrah kita." Para sahabat tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Bukan mereka membangkang kepada Nabi, kata para ulama, para sahabat berharap Nabi berubah pikiran. Ya, para sahabat berharap Nabi berubah pikiran. Ini masih dirundingkan lagi. Akhirnya Nabi masuk ke dalam kemah dalam kondisi bersedih. Dilihat oleh istrinya yang mulia Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Maka ada apa? Nabi cerita. Nabi curhat sama Ummu Salamah. Begini. Ummu Salamah kasih ide. Begini ya Rasulullah, Anda keluar, tidak usah ngomong sama siapapun. Keluar terus panggil tukang cukur Anda, cukur kepala Anda dan sembelih onta Anda. Tidak usah ngomong sama siapapun. Nabi jalankan. Langsung Nabi keluar, para sahabat masih gelisah-gelisah. Nabi cukur rambut. Kalau Nabi sudah botak gimana lagi? Terus Nabi potong ontanya, selesai semua sahabat akhirnya nurut ya. Berarti keputusan tidak bisa berubah. Tapi yang kasih ide siapa? Ummu Salamah. Nabi tidak berkata, "Saya Nabi, anti siapa?" Enggak. Nabi dengar ide dari istrinya dalam kondisi sangat genting. Ya kalau masuk akal kita terima, kalau enggak ya kita diskusi, enggak ada masalah. Dan menakjubkan ya ikhwan, kalau antum baca hadis-hadis tentang bagaimana sikap Nabi terhadap istrinya. Nabi bersikap berbeda dengan Nabi dengan para sahabatnya. Kalau Nabi dengan para sahabatnya, para sahabat semua tidak ada yang berani angkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah turunkan ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dhikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Jangan kalian keraskan suara kalian kalau ngomong sama Nabi sebagaimana kalian ngomong dengan yang lainnya. Bisa jadi amalan kalian gugur, kalian dalam kondisi tidak sadar. Sahabat kalau ngomong sebagian terkadang bisik-bisik sama Nabi. Begitu hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau Nabi di rumah, terkadang istrinya angkat suara. Terkadang dua orang bertengkar depan Nabi dan hadis-hadis begitu banyak. Para ulama mengatakan Nabi bersikap dengan istrinya, dia tidak memposisikan dirinya sebagai seorang Nabi, tapi dia memposisikan dirinya sebagai seorang suami. Bagaimana sih suami sama istri? Sampai istrinya angkat suara. Sampai istrinya sepakat minta tambahan belanja kepada Nabi SAW. Ini semua pernah terjadi. Tapi Nabi bagaimana mensikapi? Nabi tenang. Ya. Nabi tidak bilang, saya ini Nabi. Tidak. Nabi tenang, subhanallah. Kalau Nabi saja yang super mulia, super cerdas, super pintar, super bijak, ya, ternyata sama istrinya dia terkadang diskusi, mendengar masukan dari istrinya, bagaimana lagi dengan kita? Ya, bagaimana lagi dengan kita? Oleh karena tidak ada salahnya kita ngobrol dengan istri, ada masalah-masalah, terutama masalah keluarga, dan terkadang kita ngalah sama istri. Terutama dalam hal-hal yang berkaitan dalam rumah. Saya sering sampaikan hal ini. Kalau misalnya kita bangun rumah, terus kita diskusi sama istri. "Sayang, ini rumah cat apa?" Istri bilang, "Merah jambu." "Hitam aja sayang ya, hitam." Nggak usah kita debat, hitam. Kalau enggak kamu saya cerai. Ngapain? Warna merah jambu biarin aja. Yang sering di rumah siapa? Istri kita. Kita kan sering di luar ya. Nggak usah kita debat-debat seperti itu. Masalah sofa letaknya di mana, tempat tidur posisinya di mana, ya sudah biar. Kita kadang ngalah. Ini urusan apa? Urusan perempuan. Ada hal yang kita diskusikan, ada hal kita benar-benar mengalah ya. Ada hal yang terkadang kita harus tegas. Maka seorang harus pandai berhadapan dengan istrinya. Jangan dia seperti lelaki ini, suami yang ketiga,
al-ashannaq, yang angkuh, kemudian diktator, tidak mau dengar masukan istrinya sama sekali. Taib. Kita lanjutkan. Yang keempat, qalatir rabi'ah, berkata wanita yang keempat, zauji kalaili tihamah. Istriku atau suamiku seperti malam hari di pegunungan Tihamah. Pegunungan Tihamah itu pegunungan yang mengarah ke arah Yaman, ya. Yang kata para ulama, pegunungan tersebut kalau siang hari panas, tapi kalau malam hari udaranya sejuk. Zauji kalaili Tihamah, suamiku seperti malam hari di pegunungan Tihamah. La harrun wala kurrun, tidak panas dan juga tidak dingin. Wala makhafah wala sa'ama, tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Wanita yang keempat ini menjelaskan suaminya enjoy saja saya dengan dia, ya. Tidak terlalu romantis, tidak juga kasar, ya. Tidak dingin, tidak juga panas, ya. Sedang-sedang saja. Seperti malam hari di pegunungan Tihamah. Tidak menakutkan, tidak membosankan. Artinya dia puji, ya suami saya okelah, saya hidup sama dia. Memang benar, dia tidak seperti yang diceritakan, begitu sayang, lembut, peluk, beri macam-macam. Enggak, suami saya enggak seperti itu, biasa-biasa aja. Tapi bukan berarti dia cuek sama saya. Bukan berarti dia tidak pernah diajak jalan-jalan, bukan berarti tidak pernah diajak ngomong. Suami saya sedang-sedang saja. Ada suami yang Masya Allah sama istrinya, ya benar-benar tidak mau pisah sama istrinya. Bahkan kalau istrinya meninggal, dia tidak mau kawin lagi. Ada yang seperti itu. Ada, ya. Benar-benar sayang semuanya, istrinya tidak bisa safar kecuali sama istrinya, tidak bisa makan kecuali sama istrinya. Ada yang seperti itu, benar-benar cinta sama istrinya. Benar-benar romantis berlebihan, ya. Ada yang cuek, istrinya mau apa, cuek, dia enggak peduli, ya. Tapi ada yang model tengah-tengah seperti model suami yang keempat. La harrun wala kurrun, tidak panas tapi juga tidak dingin, tetapi tidak la makhafah wala sa'amah, tidak membosankan dan juga tidak menakutkan. Dan saya rasa ada wanita-wanita yang mengalami demikian, ya. Suaminya biasa-biasa saja, tapi okelah, saya hidup menjalani rumah tangga dengan dia, ya. Mungkin saya dengar sebagian ibu-ibu suaminya perhatian luar biasa, suami saya enggak gitu. Di lain sisi saya dengar juga sebagian ibu-ibu yang istrinya terbengkalai, ditinggalkan, suami saya tidak begitu. Tidak seperti ini, tidak seperti ini, sedang-sedang aja, biasa-biasa saja. Enjoy hidup dengan dia. Taib. Ini suami yang keempat. Kita lanjutkan wanita yang kelima. Qalatil khamisah, berkata wanita yang kelima, zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wa la yas'alu amma ahid. Suamiku kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar rumah seperti singa, dan dia tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Dia tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Saya ulangi, kata wanita yang kelima, zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wa la yas'alu amma ahid. Suamiku kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar rumah seperti singa, dan dia tidak pernah bertanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya? Kebanyakan para ulama mengatakan wanita ini sedang memuji suaminya. Apa pujiannya? Dia berkata, suamiku kalau masuk rumah seperti macan. Macan itu sifatnya apa? Macan itu suka tidur. Macan suka tidur. Kalau tidur ada yang mengatakan sehari tidur 18 sampai 20 jam. Makanya kata orang jangan bangunkan macan yang sedang tidur. Kenapa? Karena dia hobinya apa? Tidur. Kalau dia masuk rumah, dia seperti macan. Maksudnya apa? Dia tuh cuek-cuek, tidak terlalu peduli tentang kesalahan-kesalahan yang ada di rumah. Makanya selalu dikatakan wala yas'alu amma ahid. Dia tidak bertanya tentang apa yang dia dapatkan. Tidak sedikit-sedikit tanya, ini kenapa beras kurang? Ini kenapa piring kurang satu? Ini kenapa, itu kenapa, ini kenapa? Suami saya tidak seperti itu. Dan kita juga harusnya demikian. Tidak semua permasalahan kita permasalahkan. Permasalahan kecil-kecil ngapain kita permasalahkan? Nanti jadi besar. Istri kurang gini, kurang. Ya namanya wanita tidak ada yang sempurna. Kita pun tidak sempurna. Istri kita tidak sempurna. Rumah kita tidak sempurna.
Ternyata terkadang kita menuntut berlebihan sementara kita tidak menyediakan sarana dan prasarana. Ya. Ingin rumah bersih terus, padahal anak ada 7, pembantu nggak ada. Gimana istri mau rumah bersih terus? Ya. Ingin istri cantik terus, tiap tahun hamil, gimana cantik terus? Ya. Uang ke salon nggak ada, mau istrinya cantik, lihat istri orang tidak bisa tundukkan pandangan. Lihat istri sendiri, nggak enak dilihat. Mau istrinya cantik, nggak ada uang buat ke salon. Mas, kamu mau saya cantik? Iya dong, kamu harusnya bisa berias. Ya udah Mas, minta uang ke salon. Mas, kau naah, Mas nggak apa-apa. Kamu begitu aja nggak apa-apa. Mas cinta sama kamu. Padahal pelit ya. Oleh karenanya, jadilah antum seperti macan ya. Jadi kita lihat sesuatu tapi kita jangan semuanya diurusin, jangan. Ada hal yang kita uruskan, kebanyakan kita cuekin. Perkara-perkara kecil ya udah, jangan terlalu diuruskan seperti macan yang sering tidur. Bukan berarti dia tidak tahu, dia tahu tapi dia cuekin. Sebenarnya mengatakan dia memuji Zauji indah khalafahid, suamiku kalau masuk seperti macan, maksudnya suamiku suka sekali berhubungan biologis dengan dia. Seperti macan yang suka menerkam. Sedikit-sedikit menerkam, sedikit-sedikit menerkam. Bahkan sebagian ulama mengatakan sering menerkam tanpa dikasihkan muqaddimah, tanpa pembukaan, tanpa rayuan, tahu-tahu nerkam-nerkam saja. Dan itu model macan. Ya. Bagus dari sisi macannya, tapi kurang bagus dari sisi tidak kasih pembukaan dan muqaddimah dan rayuan. Tapi intinya dia ingin bangga, dia cerita sama teman-temannya, suamiku sayang sama saya. Di antara tanda suamiku sayang sama saya, dia selalu mendatangiku. Dia selalu mendatangiku. Ya kan kalau suami suka sama istrinya, ya sering digauli. Tapi kalau digauli sebulan sekali, tanda tanya. Sebulan sekali digauli, 4 bulan sekali baru digauli. Ini cinta atau tidak ini? Masih bersyahwat atau tidak? Jangan-jangan kelainan 4 bulan sekali. Atau jangan-jangan punya istri yang lain. Oleh karenanya dia bangga, suami saya ya suka menggauli saya. Kemudian dia kuat seperti macan. Adapun jika dia keluar seperti singa, waspada. Dia tidak bersikap seperti di rumah. Di rumah dia memudah maafkan, di luar enggak, lain cerita. Ini yang benar seperti ini. Bukan di luar mudah memaafkan, di rumah ngamuk terus sama istri. Jangan sebaliknya. Suamiku kalau di luar kucing, di dalam rumah singa, kebalik. Di luar kayak kucing penakut, di rumah Masya Allah jadi singa yang selalu mengaung ya, menakutkan istrinya. Jadi ini juga isyarat kepada para wanita ya, untuk berusaha merias diri mereka agar suaminya seperti macan ya. Jadi sering tertarik kepada dia. Tidak ada salahnya ibu-ibu ya. Perhatikan penampilan diri, bersihkan wajah ya. Salon ada yang murah, ada yang mahal. Yang murah-murah tidak apa-apa ya. Yang penting kita bisa menghias diri, pakai parfum kalau ketemu suami ya. Intinya enak dilihat oleh apa? Suami. Bagaimana caranya ya. Badan diperhatikan ya. Jangan sampai melebar kemudian membesar ya. Mentang-mentang masa pertumbuhan. Kemudian tidak perhatian ya. Sementara di luar sana banyak wanita-wanita yang badannya indah dan menawan ya. Kemudian suami pulang lihat istri terbongkar, repot juga ya. Oleh karenanya tidak ada salahnya para ibu-ibu, para wanita berusaha merawat tubuh, niatkan karena Allah, insya Allah dapat pahala. Membantu suami menundukkan pandangan ya. Membantu menyenangkan hati suami, ini juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala agar suaminya setiap pulang ke rumah jadi macan ya. Baik. Kita lanjutkan. Qalatis sadisah, berkata wanita yang keenam. Wanita yang keenam ini sedang mencela suaminya. Yang suaminya hanya mikir dirinya, mikir perutnya, tidak mikir istrinya. Hanya mikir diri sendiri, tidak mikir istrinya. Apa kata wanita yang keenam? Zauji in akala laffa wa in syariba shtaffa wa in taja'at iltaffa wa la yulijul kaffa liya'lamal bassa. Kata dia, suamiku itu kalau makan ya, kalau makan semuanya habis.
Tidak ada yang tersisa sama sekali. Kalau dia makan laffa, semuanya dihabisin. Antum kasih menu 10, semuanya habis. Antum kasih menu 4, semuanya habis. Wa in syariba istaffa, kalau minum juga habis. Istaffa itu ada sisa air minum, diminum lagi. Jadi benar-benar habis, gelasnya habis. Artinya suaminya hobi makan, hanya perhatian tentang dirinya. Wa ini taja, tapi kalau sudah tidur iltaffa, cuma selimutan untuk dirinya, dia tidak menyelimutkan istrinya, selimut dirinya, assalamualaikum tidur. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya ke jasadku untuk mengetahui kesedihanku. Ini suami yang hanya pikir dirinya sendiri. Dia pikir istrinya yang penting hanya untuk tempat melampiaskan syahwatnya. Ya. Tidak menjadikan istrinya sebagai partner dalam kehidupan rumah tangga, sebagai teman ngobrolnya, ya, sebagai teman kencannya. Enggak, istri yang penting sudah. Dia kebutuhan sudah selesai, istrinya dicuekin. Ada model lelaki seperti ini. Keluar main golf sana, main golf sini, pulang tinggal tidur, assalamualaikum. Keluar sana ketemu dengan teman-teman, ketawa-ketiwi, pulang ke rumah tinggal tidur. Istrinya sedih, istrinya gelisah, dia tidak pedulikan. Penting dia makan, kenyang, selesai. Ini tidak benar. Para suami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki yang bahagia adalah lelaki yang bisa menjadikan istrinya teman ngobrolnya. Benar-benar dia mendapatkan ketentraman. Karena Allah berkata tentang ketentraman yang sesungguhnya, liyaskuna ilaiha, agar sang suami sukun, tentram kepada istrinya. Benar di luar sana ada ketentraman. Kita ngobrol sama teman-teman ada kebahagiaan. Kita mungkin main-main sendiri ada kebahagiaan, jalan-jalan ada kebahagiaan. Tapi kalau kita di rumah tidak menemukan ketentraman sama istri kita, berarti kita tidak bahagia. Karena Allah menyebutkan, kenapa Allah ciptakan Hawa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam tenang bersama Hawa. Dan itulah kebahagiaan lelaki seorang suami yang sesungguhnya. Dia tentram sama istrinya. Oleh karenanya, kalau kita hidup rumah tangga ternyata kita tidak betah ngobrol sama istri kita, kita tidak pernah mendengarkan curhatan istri kita, rumah tangga kita bermasalah. Rumah tangga kita bermasalah. Lihatlah Nabi SAW sebelum tidur ngobrol sama istrinya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Bitu inda khalati Maimunata, fatahaddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan thumma raqada." Aku nginap di rumah bibiku Maimunah dan aku mendengar Nabi ngobrol dengan istrinya beberapa saat baru kemudian tidur. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab As-Samr ya fil ilm, bab tentang begadang karena nuntut ilmu. Padahal hadis ini tidak ada cerita nuntut ilmu, hanya obrolan suami istri. Kata Ibnu Hajar, sebagaimana seorang begadang nuntut ilmu dapat pahala, ngobrol sama istri di malam hari begadang juga dapat pahala. Ya. Jadi antum jangan sangka ibadah hanya baca buku, baca Quran, antum ngobrol dengan istri, ketawa-ketiwi dengan istri, menyenangkan hatinya, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sempatkan diri ngobrol sama istri. Jadikan kita tempat terpercaya oleh istri kita untuk curhat kepada kita. Kalau ternyata kita cuek sama istri, tidak pernah ngobrol sama istri, istri tidak curhat sama kita, akhirnya apa? Dia curhat sama orang lain. Curhat sama wanita lain, akhirnya aib kita terbongkar. Curhat sama fulana, akhirnya ngibahin kita. Yang lebih parah kalau dia curhat sama suami orang lain, nah itu bahaya. Atau dia curhat di medsos, tahu-tahu layangan putus, subhanallah. Nanti suaminya kasih bantahan, tambah layangan. Akhirnya jadi bahan pembicaraan, aib suami istri terbongkar. Kenapa khawatir kita tidak bisa menjadi tempat curhat istri kita? Oleh karenanya wanita ini menceritakan tentang suaminya yang hanya makan dan minum, wala yulijul kaffa liya'lamal batha, tidak pernah menjulurkan tangannya, letakkan di badanku untuk mengetahui kesedihanku. Antum jangan demikian. Ya. Jadi suami yang baik. Lihat lelaki ini kalau tidur iltafa, selimutan sendiri. Antum jangan demikian. Antum selimut berdua sama istri. Ya. Kalau tidur elus rambut istri, kepala istri, jangan disendul kepalanya, dielus ya. Istri lagi ngobrol, temani ngobrol.
Fenomena sekarang, repot. Pulang dari rumah, dari kerjaan sampai di rumah, satu tempat tidur, suami main WA. Istri juga main Instagram. Istri ketawa sendiri, suami ketawa sendiri. Anak datang ganggu, kasih HP main game. Anak juga ketawa sendiri. Jadi subhanallah, ketiga-tiganya main sendiri. Apa rumah tangga seperti ini? Tidak ada kebahagiaan seperti ini. Ya, ada saatnya ente main HP, ada saatnya ente berhenti, simpan, sudah selesai. Ngobrol sama istri 10 menit, 15 menit, tidur baru. Situ kebahagiaan. Ngobrol ya. Cari topik-topik yang menyenangkan. Nggak usah berbicara yang aneh-aneh ya. Istriku, gimana politik hari ini? Ngapain ente bicara politik? Ya. Sayang, sebenarnya kamu nomor 1 atau nomor 2 sayang? Ngapain? Ribut sendiri di kamar. Ngapain? Sudah bicara yang nyambung ya. Saya juga nggak pernah pulang ke rumah, saya bilang istriku, hadisnya tadi riwayat Hisham dari siapa? Ini dhaif, ini ngapain saya bicara hadis sama istri saya. Istriku tadi ada firqah sesat, kesesatannya begini, ngapain? Saya bicara yang tentang anak-anak, tentang rumah, tentang program apa yang bisa nyambung antara kita dengan istri kita. Nikmati hidup. Kalau kita ternyata tidak bisa nyambung sama istri kita, ketahuilah kita sedang menderita. Sedang menderita. Makanya antum sekarang lihat diri antum. Antum ini kalau sama istri betah atau tidak betah? Kalau antum enggak betah, berarti antum sedang menderita. Perbaiki tata cara ya pola hidup rumah tangga antum. Ya. Saya kalau ngobrol sama istri enggak nyambung. Saya lucu, dia enggak ketawa. Ente mungkin ngelucunya terlalu tinggi. Lucu yang rendah-rendah aja. Istri enggak paham mau diapain. Oleh karenanya, ya, hidup rumah tangga dinikmati. Jadikan istri teman ngobrol, teman jalan bareng. Kalau bisa jalan bareng. Lihat Nabi SAW setiap safar bawa istrinya atau tidak? Bawa istrinya. Bahkan kalau mau, ya, pasti bawa istrinya. Kemudian Nabi bikin undian. Yang keluar nama ikut. Kalau antum kan gak usah pakai undian. Sudah itu aja dibawa terus. Kalau Nabi istrinya banyak, undian yang keluar ikut. Tapi Nabi bawa istrinya. Kenapa? Nabi butuh teman dalam perjalanan. Nabi enjoy dengan kehidupan dia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya seorang berusaha ya, perhatian sama istrinya. Apa susahnya ikhwan? Antum mau tidur kasih selimut sama istri. Apa usahanya antum cium keningnya? Apa usahanya antum mau keluar rumah antum dia antar kemudian antum cium keningnya, dia cium tangan antum. Apa susahnya? Ya, saya pernah saya jalan kaki pagi-pagi. Lewat depan rumah orang, tahu-tahu ada lelaki perempuan, bukan orang ngaji, orang biasa, orang awam. Subhanallah, istrinya ngantar sampai di pagar luar. Kemudian istrinya cium tangan suaminya. Masya Allah. Ini orang, Masya Allah. Dia mungkin gak pernah ngaji, tapi dia bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya harusnya antum yang tahu sunnah, harusnya lebih pandai dalam hal ini ya. Lihat Nabi SAW kalau mau ke masjid dalam Sunan Abi Daud, sebelum keluar ke masjid cium istrinya. Antum kapan terakhir cium istri sebelum ke masjid? Minggu pertama pernikahan. Ya akhi, kalau bicara syirik sangar, bicara bid'ah sangar, jalankan sunnah, memble. Bagi para hadirin hadirat Allah Subhanahu itu kan untuk kebahagiaan kita. Jadi apa susahnya ya kita kalau tidur selimut berdua ya kita peluk istri kita, apa susahnya? Jangan seperti laki-laki ini. Wa idza taja'a iltaffa. Kalau dia tidur selimutnya buat dia sendiri. Istrinya tidak dia pedulikan. Sudah tidur belum? Tidak dia pedulikan. Jangan seperti itu ya. Jadi sebelum tidur ngobrol dulu, biar istri mungkin ada curhat, ada masalah tetangga, masalah keluarganya, masalah teman-temannya. Kita dengarkan, kita kasih solusi, kita dengarkan ya. Tapi kalau lama-lama kita sudah ya, saya udah malam, setengah jam sudah, saya mau tidur ya. Enggak apa-apa. Kalau enggak nanti kita enggak bisa bangun subuh, kita enggak bisa bangun malam, kita enggak bisa kerja besok karena ngobrol sampai jam 2 misalnya. Taib. Kita masuk yang ketujuh. Ketujuh ini adalah yang paling parah dari semuanya. Ya. Mudah-mudahan bukan antum ya. Perhatikan. Qalatis sabi'ah, berkata yang ketujuh. Zauji ayaya au goyaya tabaqa. Kullu da'in lahu da'.
Syajjaki aw fallaki aw jama'a kullan laki. Yang ketujuh berkata, suamiku ayaya. Apa itu makna ayaya? Ayaya dari disebut pada onta, disebut dengan minal ay, yaitu onta yang tidak mampu untuk menggauli onta betina. Ayaya, onta jantan tidak mampu menggauli onta betina. Artinya dia mengatakan, suamiku lemah syahwat. Suamiku lemah syahwat. Tobako, apa tobako? Super bahlul, goblok ya. Ya otaknya tertutup ya, goblok ya. Jadi suamiku ini penuh dengan kekurangan. Lemah syahwat, goblok. Sudah goblok, tukang pukul. Syajjaki au fallaki. Pukul kepalamu, pukul badanmu, suka nampar, suka mukul badan, au jama'a kullan laki, atau dua-duanya badan sekalian kepala dipukulin. Kata dia, kullu da'in lahuda. Seluruh penyakit yang ada pada suami-suami semuanya, si A penyakitnya ini, suami B penyakitnya ini, sampai Z semuanya dikumpulin ada pada suami saya. Subhanallah. Kata dia, kullu da'in lahuda. Semua penyakit yang ada pada suami kalian ada pada suami saya. Ini yang paling parah ini. Ya. Suaminya sudah pandir, lemah syahwat, tukang pukul. Ya. Kalau istri dapat suami seperti ini, benar-benar kasihan. Ya. Dan banyak suami tukang pukul, kenapa? Karena dia pandir, bodoh. Ya. Tidak bisa menahan emosinya. Kenapa tidak bisa tahan emosinya? Karena pandir, karena bodoh. Ya wajar kalau kemudian dia tukang mukul, tukang ini, otaknya nggak jalan. Dia nggak tahu ini perempuan, dia nggak tahu ini yang mengandung anak-anaknya. Dia nggak tahu kalau dia sakit ini yang ngurus ya. Dia lupakan semuanya, emosi aja kerjanya. Ya. Sudah pandir, kemudian tukang pukul, lemah syahwat lagi. Tidak ada yang dia dapatkan dari suami seperti ini. Semoga ibu-ibu tidak mendapatkan suami seperti ini. Baik. Kita lanjutkan yang ke-8. Zauji qalatis tsaminah, berkata wanita yang ke-8. Zauji al-massu massu al-arnab war-rihu rihu zarnab. Dalam riwayat yang lain ya, aglibuhu wan nasu yaglibu. Kata dia, suamiku sentuhannya seperti sentuhan kelinci, aromanya seperti aroma bunga yang harum. Dalam riwayat yang lain, aglibuhu, aku mendominasi dia, dan dia wan nasu yaglibu, dan dia mendominasi orang lain. Wanita yang ke-8 ini sedang memuji suaminya. Suaminya itu menyenangkan. Al-masu masul arnab, sentuhan seperti sentuhan kelinci. Antum tahu kelinci, orang lihat pingin pegang atau tidak? Pingin pegang, lucu. Kalau dipegang halus, itulah suamiku. Merindukan, menyenangkan, disentuh pingin sekali menyentuh suamiku. Bukan gemes pingin dicubit, bukan ya. Tapi menyenangkan, seperti kelinci. Orang semua lihat kelinci senang. Suamiku seperti itu, sentuhannya lembut seperti sentuhan kelinci. Bukan cuma itu, warihu rihu zarnab. Aromanya selalu wangi. Zarnab adalah tumbuhan yang mengeluarkan bau yang harum. Sejenis tumbuhan yang mengeluarkan bau yang harum. Ada yang mengatakan maksudnya za'faron, ada yang mengatakan yang lain. Tapi intinya dia mensifatkan suami saya aromanya selalu harum. Masya Allah ya. Dia memuji suaminya dengan pujian tersebut. Perhatikan di sini. Ini dalil bahwasanya ya, seorang suami berusaha lembut kepada istrinya. Ya. Kemudian berusaha memperhatikan penampilannya. Makanya seorang sahabat berkata, "Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Aku suka berhias di hadapan istriku sebagaimana aku suka istriku berhias di hadapanku. Jadi kita jangan hanya menuntut istri harus begini, harus begini, harus begini. Kita juga harus aroma wangi di hadapan istri. Lihat Nabi SAW tidak suka kalau ada bau tidak enak dari tubuhnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi SAW yashtaddu an yujada minhu rih." Nabi merasa berat kalau sampai tercium aroma tidak enak dari tubuhnya. Nabi enggak suka. Makanya Nabi paling suka pakai minyak wangi. Kana Nabi SAW idza dakhala al-bait bada'a bis-siwak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kebiasaan Nabi kalau masuk rumah pertama kali siwakan dulu. Kenapa Nabi siwakan dulu? Agar Nabi kalau ngobrol sama Aisyah harum.
Nabi kapan bersiwak? Nabi bersiwak kalau bertemu dengan Allah atau bertemu dengan istrinya. Bayangkan, bukan perkara sepele. Kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk selalu bersiwak setiap kali salat. Nabi bangun tidur bersiwak, ingin salat malam bersiwak. Ternyata mau ketemu istrinya pun Nabi bersiwak. Bayangkan. Dia sengaja berhenti dulu, siwak dulu, baru ketemu dengan Aisyah. Berarti Nabi perhatian tentang keharumannya. Bahkan Nabi pernah mengharamkan madu gara-gara Nabi menyangka madu baunya tidak enak. Turunlah firman Allah, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan madu yang Allah halalkan kepadamu? Kenapa? Karena sebagian istri yang mengatakan, ini bau apa? Kok bau enggak enak? Ya. Ini kok bau enggak enak? Oh, enggak enak baunya, kalau gitu haram. Buat apa Nabi mengharamkan? Tabtaghi mardata azwajik. Nabi ingin menyenangkan istrinya. Nabi tidak ingin istrinya ketemu dengan dia bau enggak enak. Nabi tidak ingin istrinya ketemu dengan dia bau tidak enak. Dan Nabi SAW juga tidak suka istrinya bau tidak enak. Makanya dalam hadis ketika Nabi SAW ingin melamar seorang wanita dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, maka Nabi mengirim Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ibunya Anas bin Malik, untuk ngecek wanita tersebut. Kata Nabi SAW, "Shummi awaridhaha wanzuri ila urkubaiha." Kata Nabi, cium di sekitar mulutnya dan lihat tumitnya. Kenapa Nabi suruh Ummu Salamah untuk mencium sekitar mulut perempuan tersebut? Karena Nabi ingin cek ini perempuan bau atau tidak. Kalau bau ya nggak bisa hidup sama Nabi SAW. Kalau ternyata dia perhatian tentang harumnya mulutnya, Nabi mau hidup sama dia. Oleh karenanya ibu-ibu yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para suami, perhatikan masalah ini. Jangan kita kemudian ketemu istri mulut masih bau, terus kita bilang sayang, luar biasa kamu, bau nggak enak. Istri juga gitu, nggak enak ya. Ngobrol sama istri mulutnya bau itu nggak enak. Tandanya gimana mulut kita bau? Kita lagi ngobrol, tahu-tahu wajah pasangan kita berubah. Tahan napas, wah itu berarti mulut kita lagi bau. Atau tiba-tiba dia menjauh. Cinta, rasa. Berarti lagi tidak enak bau mulut kita. Sudah segera sikat gigi. Segera sikat gigi. Ya. Perhatian masalah ini. Ya. Wanita jangan sampai ada bau tidak enak sama suaminya. Berusaha suaminya datang, tubuhnya harum. Yang penting mandi, air di Indonesia banyak kok, alhamdulillah. Saking banyak sampai banjir-banjir banyak. Sudah. Mandi, enggak apa-apa mandi ya. Kemudian bersihan, suami mau pulang mandi pakai parfum. Ibu mandi parfum juga enggak apa-apa, kan di rumah. Yang penting jangan keluar rumah. Biar suami itu kalau cium bagian manapun dari tubuh kita enggak ada baunya. Gimana caranya? Ya. Gimana caranya? Ya. Berusaha. Ya, dan inilah yang menimbulkan keharmonisan rumah tangga. Taib, di antara kehebatan lelaki ini, apa kata sang wanita? Wa aglibuhu wan nasu yaglibu. Aku ini mendominasi dia dan dia mendominasi orang-orang. Suamiku itu kalau sama aku mengalah terus, kata dia. Sama orang dia tidak mengalah. Sama orang dia tidak mengalah. Oleh karenanya diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dinukilkan juga oleh Ibnul Mulaqqin dalam Tawdhih. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata tentang para wanita, yaglibnal kiram wa yaglibuhunna li'am. Wanita-wanita itu sifatnya mendominasi para lelaki yang baik dan mereka didominasi oleh para lelaki yang buruk. Saya ulangi. Para wanita sifatnya yaglibnal kiram. Mereka suka mendominasi suami-suami yang baik. Wa yaglibuhunnal kiram, dan mereka para wanita suka dikuasai oleh suami-suami yang buruk. Maksud saya apa, ikhwan? Kalau antum sering ngalah sama istri, bukan berarti antum rendahan, tidak. Antum tahu ini wanita, antum mengalah, antum tahu apa namanya, naqis atau aklin, otaknya kurang, antum tahu akalnya kurang. Antum tahu dia bengkok, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna, ya, apa? Sungguhnya wanita diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Ya. Minad dhila wa inna wajhayn fi dhila alahu. Dan yang paling miring, yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. Tulang rusuk kan semakin di atas semakin bengkok, semakin di bawah semakin melebar.
Semakin di atas dia semakin bengkok. Kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada wanita. Artinya apa? Sering kasih uzur kepada mereka. Kenapa? Karena mereka bengkok. Dan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok kata Nabi bagian atas. Banyak para ulama mengatakan maksudnya mulut perempuan yang paling bengkok. Maka antum sabar kalau sama wanita. Baik, hadirin dan hadirat yang hadirat Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam kehidupan rumah tangga sering-seringlah ngalah sama apa? Istri ya. Memahami kekurangan mereka. Nabi sudah kabarkan istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian saling berwasiat, saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada istri ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan istausu bin nisa'i khairan, artinya saling mengingatkan. Kalau kita ketemu kita para suami, kamu sudah baik sama istrimu belum? Sudah belikan emas belum? Ingatkan. Ya. Karena fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Ya. Dalam riwayat fa innahunna khuliqna min dhila, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Maka jangan pernah berharap wanita itu lurus, karena mereka pasti bengkok. Kalau mereka bengkok, ya antum sabar. Jangan antum bilang dasar bengkok, enggak. Memang benar kata Nabi, memang anti itu bengkok. Bukan begitu. Nabi sampaikan hadis ini bukan untuk mencela wanita. Nabi sampaikan Nabi perempuan itu dari tulang rusuk bengkok untuk dikasih uzur. Paham? Oleh karenanya kalau antum ngalah, bukan berarti antum lemah ya, bukan berarti antum rendah. Ya selama antum mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita laki-laki mau tampar wanita gampang. Kita laki-laki mau ceraikan gampang, tapi kita enggak. Kita berusaha bersikap dengan mereka dengan penuh kelembutan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang suruh. Nabi yang suruh. Apalagi Muawiyah tadi berkata, wanita itu menguasai laki-laki yang baik. Ya, kalau antum dikuasai, oke-oke saja ya. Tapi jangan sampai dikuasai segala hal ya. Oleh karenanya wanita ini berkata, ana aglibuhu, saya menguasai suamiku, wa nasu yaglibu, adapun dia menguasai orang-orang di luar ya. Tadi saya sudah sampaikan Nabi SAW bersikap dengan istri-istrinya subhanallah dengan penuh kelembutan, terkadang istrinya sebagian yang angkat suara. Dan Nabi SAW tidak mengatakan saya Nabi, saya orang paling mulia. Tidak, Nabi menjikapi seakan-akan dia seorang apa? Suami, sebagai seorang suami. Baik. Kita lanjutkan. Yang keberapa sekarang? 9. Qalatit tasi'ah. Berkata wanita yang ke-9. Zauji rafi'ul imad. Suamiku tiang rumahnya tinggi, rafi'ul imad. Tawilun nijat, tali pedangnya panjang atau sarung pedangnya panjang. Azimur rimat, debu di dapurnya bertumpuk-tumpuk. Qaribul baiti minan nat, dan rumahnya dekat dengan tempat pertemuan. Saya ulangi, dia katakan zauji rafi'ul imad, suamiku tiang rumahnya tinggi. Tawilun nijat, tali pedangnya atau sarung pedangnya panjang. Azimur rimat, debu di dapurnya banyak, bertumpuk-tumpuk. Qaribul baiti minan nat, rumahnya dekat dengan tempat pertemuan. Apa maksudnya? Wanita ini menjelaskan tentang suaminya yang sangat dermawan. Dia mengatakan, suamiku orang yang mulia. Zauji rafi'ul imad, rumahnya luas. Kalau tiangnya tinggi berarti rumahnya luas atau tidak? Luas. Orangnya gagah. Tawilun nijat, sarung pedangnya panjang. Kalau sarung pedangnya panjang berarti pedangnya panjang. Kalau pedangnya panjang berarti orangnya tinggi atau tidak? Tinggi. Enggak mungkin pedangnya panjang dia pendek, enggak. Berarti dia orangnya apa? Tinggi, gagah. Azimur rimat. Debu banyak, berdebu bekas kayu bakar banyak di dapurnya. Kenapa? Karena dia suka masak. Dia suka masak. Sering undang orang makan di rumahnya, tidak sempat bersih-bersih, debu sudah numpuk lagi. Debu di dapurnya, bakar-bakar lagi, bakar kayu, banyak dimasak. Makanya dikatakan qaribun baiti minan nat, rumahnya dekat dengan tempat pertemuan, artinya orang-orang sering ke rumahnya. Orang-orang ada masalah datang ke dia, rumahnya sering jadi tempat pertemuan. Itulah suamiku, disenangi oleh masyarakat sekitar. Dijadikan tempat rujukan kalau ada permasalahan. Rumahnya terbuka, dan dia sering mengundang orang untuk makan di rumahnya, sehingga debu di dapur bertumpuk terus. Sebagian ulama mengatakan maksudnya azimur rimat, debunya banyak di dapurnya. Kenapa? Karena bahkan di malam hari, saking baiknya suamiku,
dia bakar kayu di luar rumah supaya kalau ada orang-orang yang sedang berjalan kelaparan di tengah malam mampir di rumahnya. Kayunya, apinya enggak pernah mati bahkan di malam hari. Kenapa? Supaya orang lagi musafir mampir ke rumahnya makan. Subhanallah. Ini kebiasaan orang-orang Arab terdahulu sampai diriwayatkan, dikisahkan dari Hatim At-Tai, bapaknya Adi bin Hatim At-Tai, saking baiknya kalau di musim malam, musim dingin, dia suruh budaknya nyalakan api. Kamu nyalakan api. Siapa tahu ada orang dalam perjalanan kelaparan di malam hari, biar dia mampir makan. Kalau dia sampai datang ada tamu ke sini makan gara-gara kamu nyalakan api, kamu merdeka. Subhanallah. Saking baiknya. Jadi demikianlah suami wanita ke-9 ini. Dan kita sebagai istri, kalau kebetulan suami kita punya rezeki, kita dukung, jangan kita ajarin suami kita pelit, ya. Biar enggak kasih tamu, apa-apa kita bantu, kita dukung, ada tamu-tamu datang ke rumah, bagi-bagi makanan ke tetangga, ada orang punya masalah, kita temui. Kalau memang suami kita berkompeten untuk tersebut. Kalau memang suami kita punya harta, enggak ada masalah. Jangan kita ajarin untuk apa? Untuk pelit. Ya. Kita motivasi dia untuk bersedekah. Karena sering saya katakan, betapa besar pengaruh seorang istri terhadap suaminya. Betapa banyak suami yang jadi orang-orang yang dermawan gara-gara istrinya yang juga dermawan. Dan betapa banyak suami jadi super pelit gara-gara istrinya juga apa? Super pelit. Bahkan terkadang suami pelit kepada orang tuanya sendiri, pelit kepada ibunya, pelit kepada ayahnya. Kenapa? Istrinya yang ngajar. Istrinya yang ngajar. Oleh karenanya hati-hati ibu-ibu, jangan sampai ngajari suami apa? Pelit. Dukung suami dermawan, ibu-ibu juga dapat pahala mendukung suami untuk dermawan. Tadi yang keberapa? 9. Sekarang yang ke-10. Yang ke-10 sama. Juga suami yang sangat dermawan. Apa kata dia? Ini dia bangga sama suaminya. Dia berkata, qalatil ashira, berkata wanita yang ke-10, zauji Malik. Suamiku dialah namanya Malik. Suamiku si Malik. Wa ma adraka Malik? Wa ma adraka Malik? Tahukah engkau siapa itu Malik? Siapakah itu Malik? Dan ini uslub dalam Al-Quran sering. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Diulang-ulang. Tahukah kamu Al-Qari'ah atau Al-Qari'ah? Ya. Seperti itu. Untuk Al-Haqqah, mal-Haqqah. Ini uslub metode bahasa Arab. Malik. Wa ma adraka Malik. Tahukah kamu siapa si Malik? Malikun khairun min dhalik. Malik lebih baik daripada semua itu. Artinya apa? Suamiku itu lebih baik daripada yang kalian persangkakan. Suamiku baik sekali. Ya. Suamiku baik sekali. Si Malik itu baik sekali. Kalian mungkin menduga suamiku begini-begini, lebih baik daripada dugaan kalian. Malikun khairun min dzalik. Lebih baik daripada yang kalian duga. Di antara kebaikannya, lahu ibilun katsiratul mabarik qalilatul masarih. Idza sami'na sautal mizhar, dalam riwayat sautal muzhir, ay kunna annahunna hawalik. Kata dia, suamiku itu si Malik. Tahukah kamu siapa si Malik? Malik lebih baik daripada yang kalian persangkakan. Dia punya onta-onta yang tempat deremnya, tempat semacam kandangnya, tempat dia berpos luas. Qalilatul masarih, tapi areal untuk digembalakan sedikit. Lebih banyak jumlah ontanya untuk kandang, bukan kandangnya tapi tempat dia ngetem di situ, lebih banyak daripada tempat dia untuk digembalakan mencari rumput-rumputan. Apa maksudnya? Maksudnya, ini Malik selalu menyediakan onta yang banyak. Kenapa? Sering menjamu tamu, sering bersedekah. Dan onta-onta tersebut sering sebelum digembalakan sudah disembelih terlebih dahulu. Sehingga yang digembalakan lebih sedikit daripada yang dipotong. Karena baru datangkan onta, belum sempat digembalakan, dipotong. Belum sempat digembalakan, dipotong. Sehingga katsiratul mabarik qalilatul masarih. Lebih banyak tempat ngetemnya onta daripada tempat gembalanya onta. Ini bahasa kiasan. Terus dia berkata, idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik. Itu onta-onta kalau sudah mendengar suara duf, mereka yakin mereka bakalan mati. Kenapa? Kebiasaan majikannya, kebiasaan tuan rumah sering undang orang. Kalau orang sudah datang terkadang disambut dengan duf, dengan gendang. Kalau onta-onta sudah dengar gendang, oh, ntar lagi kita mati. Kenapa? Karena dia suka sedekah, suka menyembelih onta-onta untuk menjamu tamu. Itulah suamiku si Malik.
Taib, kita sampai pada suami yang terakhir. Siapa? Abu Zara. Mudah-mudahan antum seperti Abu Zara, bahkan lebih baik daripada Abu Zara. Taib. Qalatil hadiyatu asyarah. Berkata wanita yang ke-11 yang terakhir. Dia berkata, Zauji Abu Zara. Suamiku Abu Zara namanya. Fama Abu Zara? Tahukah kalian siapa itu Abu Zara? Dia mulai cerita tentang suaminya. Anasa ya min huliyi udhunayya. Dia memanjangkan anting di telingaku. Ya. Anasa ya itu maksudnya memanjangkan. Makanya sebenarnya mengatakan kenapa salah seorang raja di Yaman diberi gelar dengan Abu Nuwas. Abu Nuwas karena dia memiliki dhafirah, yaitu dia memiliki kepang yang panjang yang terjulur di pundaknya, maka dia diberi gelar dengan sang pemilik rambut yang terjulur, maka diberi gelar dengan Abu Nuwas. Anasa dari itu kalimat itu. Sehingga maksudnya suamiku itu memberikan anting yang banyak sehingga anting yang besar sehingga menjulur di telingaku ke bawah. Artinya saya dikasih emas. Bukan anting kecil, anting panjang ya. Berarti antingnya tebal dan besar ya. Kemudian kata dia, wa mala'a min syahmi adudayya. Dan kemudian suamiku membuat tulang lengan atasku menjadi montok, menjadi apa? Menjadi gemuk. Maksudnya apa? Suamiku perhatian sama aku, perhiasan dikasih, makanan dikasih. Ini mereka bercerita zaman dulu, orang susah makan, banyak wanita yang kurus-kurus. Sehingga kalau wanita yang badannya montok itu berarti suaminya perhatian. Makanya ibu-ibu kalau suami sudah kasih makan, ibu udah gemuk itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti suaminya apa? Perhatian. Tapi jangan kegemukan itu aja ya. Taib kata dia, wa mala min syahmi adudayya. Dia membuat badanku menjadi padat. Menjadi padat lengan atasku. Kalau lengan atasku padat berarti badannya semuanya padat. Ya, badannya montok kalau bahasa kita ya. Badannya padat. Kemudian kata dia, wa bajjahani fabajihat ilayya nafsi. Dia menggembirakan aku, maka aku pun hidup dengan riang gembira. Yaitu tarrafani, dalam sebagian kata para ulama tarrafani. Dia membuat aku hidup dalam kondisi mewah. Menyenangkan, senang, emas ada, makanan tercukupan, semuanya, pembantu ada, semuanya ada. Kemudian dia baru cerita tentang siapa Abu Zara. Dia berkata, wajadani ya fi ahli gunaimatin bishikin. Bagaimana ceritanya saya menikah dengan Abu Zara? Ceritanya Abu Zara mendapati aku tinggal di suatu keluarga yang punya gunaimah. Gunaimah itu kambing kecil, miskin. Jangankan kambing besar enggak punya. Apalagi onta, apalagi kuda, hanya punya kambing kecil, berarti miskin, tidak punya apa-apa. Bishikin, yang tinggal di syik. Apa itu syik? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan syik maksudnya suatu tempat namanya syik. Ada yang mengatakan bishikin artinya dia tinggal di jalan-jalan dekat lereng-lereng gunung. Saking miskinnya dia tinggal di situ. Ada yang mengatakan bishikin maksudnya bisyikil anfus, yaitu hidup dalam kesulitan. Artinya intinya Ummu Zara ini, wanita yang ke-11 ini miskin. Didatangi oleh Abu Zara, dilamar oleh Abu Zara yang kaya raya, dinikahi oleh Abu Zara. Kemudian dia berkata, faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaq. Maka setelah dia mendapati aku di rumah yang miskin, dia pindahkan aku ke rumah yang baru. Di rumah baru tersebut aku mendengar sahil, atit, aku dengar suara kuda, sahil. Kuda suara. Aku dengar atit suara onta. Onta atit sebenarnya bukan suara onta, tapi dia adalah suara pelana atau keranda yang diletakkan di atas onta. Keranda tersebut kalau dinaiki bunyi krek. Artinya apa? Tidak semua orang punya onta punya seperti itu. Artinya ini Abu Zara sangat kaya, bukan cuma punya onta, bahkan punya onta yang dipasang keranda dan pelana. Dahulu itu kendaraan paling sip, paling top di zaman itu. Tinggal naik di atas, tidur, ontanya jalan, Masya Allah. Ya, itu Mercedes versi zaman dahulu. Ya. Jadi kaya dia. Ya. Ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munak. Dan aku mendengar suara biji-bijian yang dibersihkan dari kulitnya. Munak-munaknya juga ada beberapa khilaf, tapi di antaranya aku mendengar suara hewan-hewan, ada suara kambing, ada suara ayam, intinya dia orang kaya raya.
ternak punya, biji-bijian juga punya. Sehingga terdengarlah suara-suara mesin yang untuk menghilangkan biji-bijian, menggiling biji-bijian, menghilangkan biji dari kulitnya. Intinya dia orang kaya. Ya. Kata dia, fa indahu aqulu fala uqabbah. Tatkala aku pindah ke rumah seperti ini, maka aku berkata, aku tidak akan dicela oleh Abu Zara. Tidak akan. Wa ashrabu wa arkudu fa atasabbah wa ashrabu fa ataqammah. Saya sudah tinggal di rumah Abu Zara, saya tidak akan dicela. Kalau saya tidur, saya akan bangun sampai pagi hari. Dan kalau saya minum, saya akan puas minum saya. Maksudnya apa? Dia mengatakan hidup dengan mewah. Abu Zara baik banget, tidak pernah mencela saya. Dan kita tahu Nabi melarang seorang laki-laki, la tuqabbih, jangan kau mencela istrimu, enggak boleh. Jangan kita cela fisik istri kita, enggak boleh. Kamu dasar gembrot, enggak boleh. Pesek, enggak boleh ya. Ya. Nonong, enggak boleh ya. Apalagi berkaitan dengan kecantikannya. Sensi, perempuan enggak bisa digitukan. Antum harus bilang kamu paling cantik. Cantik sekali. Tatkala lampu mati. Tatkala lampu matinya dalam hati, jangan diungkapin. Ya. Kalau istri antum tanya, "Mas, saya sama dia cantikan mana?" Antum jangan bilang cantikan dia, musibah. Ente bilang cantikan kamu. Kalau dari belakang, dalam hati. Jadi intinya para hadirin ya, wanita sensi, tidak bisa antum bicara tentang fisiknya. Yang dia andalkan kepada antum fisiknya. Maka tidak boleh, kata Nabi, tidak boleh mentakbih, mencela wanita. Ini kata dia, fala uqabbah fa indahu fala uqabbah. Aku tahu saya tidak akan dicela. Tidak dicela dari fisiknya, tidak dicela perbuatannya. Itu Ummu Zara dimanja, mau ini mau anu terserah. Enggak pernah, kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Masya Allah suaminya baik banget ya. Wa arkudu fa atasabbah. Kalau saya tidur sampai pagi. Kenapa? Tidur nyenyak, tidak ada yang bangun-bangunkan tengah malam. Kenapa? Kata para ulama, karena Abu Zara banyak pembantunya. Sudah semua sudah dikerjain. Tidak ada bangun malam-malam kemudian harus cuci piring. Tidak ada bangun malam-malam harus bersih-bersih. Tidur sampai pagi. Sampai duha bahkan ya. Ya. Ini kan orang-orang kafir. Ini cerita tentang apa? Orang non-muslim ya. Jadi dia nyaman. Wa ashrabu fa ataqammah. Kalau saya sudah minum sampai hilang dahagaku. Tidak sebagian orang mungkin kekurangan air, minum sedikit, haus lagi. Tidak, saya nyaman. Semua makanan, minuman, semua nyaman. Itulah suaminya. Kemudian, dia bukan cerita saja tentang suaminya. Maka dia cerita juga tentang ibunya. Ummu Abi Zara. Ibunya Abu Zara, mertuaku. Dan itulah kalau orang sudah suka, ceritain semuanya. Orang kalau sudah suka sama seorang artis, artisnya ceritain. Suaminya diceritain, rumahnya diceritain, pengin tahu tentang rumahnya, pengin tahu tentang ininya, pengin tahu tentang madunya, pengin tahu tentang simpanannya, semuanya pengin tahu. Kenapa? Karena cinta sama orang tersebut, pengin tahu semuanya. Ini Ummu Zara, dia cerita, bukan cuma suaminya, dia cerita lagi tentang ibu mertuanya. Ummu Abi Zara, tahukah kamu siapa mertuaku, ibu mertuaku? Ya, ukumuha ridah, wa baituha fasah. Ibu mertuaku, panci-pancinya besar, yaitu perabotnya banyak makanan, rumahnya luas. Ibu mertuaku juga orang kaya. Ibnu Abi Zara, tahukah engkau bagaimana putra Abu Zara, yaitu anak tiriku, anak bawaan suamiku. Anak bawaan suamiku juga orang top. Ya. Sampai dia cerita semua, dia mengatakan majja'uhu kamasalli syatbah. Putra suamiku kalau tidur seperti masalli syatbah. Syatbah itu seperti jarit yang dihilangkan tinggal jadi tipis maksudnya. Jadi putra suamiku itu badannya kurus dan panjang. Kalau tidur cukup kasur yang sempit, tidak perlu lebar-lebar. Ya. Wa yushbi'uhu ya dhira'ul jafrah, dan dia juga makan tidak banyak. Kalau makan cukup dengan kambing umur 4 bulan, pahanya sudah mengenyangkan dia. Artinya orangnya tidak rakus makan dan orangnya kurus, tidak gemuk, dan ini pujian, ya. Pujian kepada putranya. Kemudian bukan cuma itu, dia cerita lagi. Bintu Abi Zara, tahukah engkau bagaimana putrinya Abu Zara? Ceritain semuanya. Siapakah putrinya Abu Zara? Ya. Dia mengatakan tau'u abiha wa tau'u ummiha. Ya. Wa mil'u kisaiha wa ghaidhu jaratiha. Adapun putrinya Abu Zara, maka dia sangat taat kepada bapaknya, sangat taat kepada ibunya, badannya padat,
dan dia membuat cemburu madu-madunya. Ya. Kenapa? Karena dia kaya, badannya padat, istri-istri dari suaminya yang lain cemburu kepada dia. Kemudian ini cerita siapa lagi? Jariyatu Abi Zara. Tahukah engkau pembantunya Abu Zara? Wa ma jariyatu Abi Zara? Tahukah engkau siapa pembantunya Abu Zara? La tabussu hadithana tabthitha. Pembantunya Abu Zara itu tidak pernah cerita ke sana sini tentang kondisi kami, dan ini pembantu yang baik. Bukan pembantu yang tahu tentang rahasia majikan, cerita sana sini. Dan itu banyak seperti itu. Pembantu yang tidak amanah, supir yang tidak amanah. Saya pernah naik mobil sama supir kawan saya. Di tengah jalan dia cerita tentang kawan saya. Semuanya dia bongkar, subhanallah. Oh, majikan saya Ustaz. Oh, istrinya, yo, ini teman saya semua diceritain. Saya, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak dapat supir seperti ini. Nah, makanya pembantu kadang-kadang mereka juga ada perkumpulan di antara pembantu. Yang siapa yang mereka gibahi? Ya, majikan-majikan yang digibahi. Adapun pembantunya Abu Zara, la tabutsu hadithana tabditha. Tidak pernah cerita-cerita keluar. Wala tunakkithu miratana tankitha, dan dia tidak pernah membawa makanan keluar, tidak pernah nyolong. Betapa banyak pembantu yang suka nyuri, nyolong, tahu-tahu HP hilang, tahu-tahu cincin hilang, tahu-tahu uang hilang. Ya, semua diapain? Ya. Kayaknya ada paguyuban pembantu yang suka apa? Mencuri. Pembantu ada yang jujur, amanah, tidak banyak, tapi ada. Ya. Tapi yang suka mencuri banyak. Ya. Adapun, ya, makanya bahagia kalau kita mendapati pembantu yang ternyata amanah, rajin sholat. Mungkin kerjanya enggak begitu beres, tapi kalau dia amanah, pegang itu pembantu. Ada mungkin membantu kerjaannya bersih tapi nyolong, repot. Kapan kita lengah diambil barang kita. Tapi pembantu ini Masya Allah dia amanah. Bahkan tidak pernah mengeluarkan makanan kasih-kasih ke orang kecuali dengan izin majikannya. Kemudian wala tamla'u baitana ta'shisha, dan tidak pernah membawa kotoran ke dalam rumah kami. Itu tidak pernah bikin masalah. Dia tidak pacaran di luar, kemudian berzina, tidak pernah bawa laki-laki ke rumahnya, ke rumah majikan, tidak pernah bikin masalah. Ini pembantunya Abu Zara. Dalam riwayat yang lain, Ummu Zara cerita, kalbu Abi Zara. Tahukah engkau bagaimana anjingnya Abu Zara? Dia cerita semuanya. Dalam riwayat yang lain, tahukah kamu bagaimana tamunya Abu Zara? Tamunya kalau datang kenyang, ketawa ketiwi, main di sini, semua dia ceritain. Tapi apakah dia terus bahagia? Ternyata tidak. Ternyata Ummu Zara dicerai oleh suami yang sangat dia cintai tersebut. Bagaimana kisahnya? Dia cerita. Kharaja Abu Zara, ya. Suatu hari Abu Zara keluar, wal autabu tumakhat, keluar di pagi hari. Wal autabu tumakhat maksudnya susu-susu sedang digerak-gerakkan untuk dikeluarkan yogurtnya, ya. Artinya sedang diolah, dan itu dikerjakan di pagi hari. Suatu hari dia keluar di pagi hari. Keluar dari rumah. Falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kal fahdaini yal'abani min tahti khisriha birumanatain. Tiba-tiba di tengah jalan dia melihat seorang janda masih muda. Janda tersebut memiliki dua anak laki-laki kecil. Yang anak laki kecil dua orang itu seperti gerakannya cepat seperti macan, main-main dengan giat. Apa yang mereka mainkan? Mereka sedang main buah delima, dua buah delima mereka lempar-lemparkan di bawah pinggang ibunya. Jadi ibunya sedang tidur terlentang, paham? Di bawah pinggangnya ada lubang. Kenapa? Mohon maaf, karena bokongnya besar. Ya. Jadi bokongnya besar, ada rongga. Rongga itu dibuat untuk lempar buah-buahan oleh dua apa? Anak. Waktu Abu Zara lihat, dia tertarik. Ini perempuan bokongnya besar, dia suka. Dalam sebagian, ini tafsir sebagian ulama. Tafsir yang lain mengatakan dua anak tersebut bermain dengan dua buah delima. Maksudnya dua buah delima adalah bermain dengan buah dada wanita tersebut. Buah dadanya seperti buah delima yang menyenangkan. Intinya Abu Zara tertarik sama janda tersebut. Subhanallah. Laki-laki kadang-kadang demikian. Begitu lihat langsung tertarik. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu tertarik. Apa yang dia lakukan? Fatallaqani wa nakahaha. Dia pun pulang ceraikan aku, dia nikah dengan janda tersebut. Selesai cerita. Dia dengar suara kuda, suara onta, semuanya tadi cerita semua, aku diceraikan, Masya Allah.
Tetapi apakah Ummu Zara putus asa? Tidak. Dia cerdas. Kalau dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang ada tetap dia jalani. Bukan berarti kemudian saya bunuh diri, gantung diri, dicerai. Enggak. Saya tidak mau nikah lagi. Enggak. Dia nikah lagi habis itu. Kata dia, "Fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan, raqiba syariyan, wa akhadha khatiyan, wa araha alayya min kulli ra'itin zaujan." Ya. Wa araha alayya na'aman katsiran. Kata dia, setelah itu aku menikah dengan seorang laki-laki, dalam riwayat syab, pemuda. Abu Zara tadi sudah punya anak, duda, atau punya istri yang lain, atau duda. Setelah itu saya menikah dengan pemuda, jomblo. Ini jomblo enggak sembarangan. Rajulan sarian, terkemuka, terpandang. Ya. Raqiba syarian, gagah, naik kuda yang cepat. Akhadha khatiyan, dan dia punya tombak herba yang diambil dari suatu tempat namanya Khot di pinggiran Bahrain, sehingga tombak tersebut disebut dengan Khotiyan. Itu dinisbahkan kepada tempat pembuatan tombak tersebut, yaitu tombak mahal. Wa akhadha Khotiyan, ya. Wa araha alayya na'aman thariyan, kemudian dia kasihkan kepadaku onta-onta yang banyak. Dia kasih saya harta. Wa atani min kulli ra'ihatin zaujan, bahkan dia memberikan aku harta yang berpasang-pasangan, anting-anting emas, gelang emas dan perak, onta berpasang-pasangan, kasih hadiah sama saya banyak. Bahkan suamiku yang kedua ini berkata, "Kuli Umma Zara wa miri ahlaki." Makanlah sepuasmu wahai istriku, dan berikan ini juga kepada keluargamu. Suami yang kedua ini baik, tidak kalah baik daripada Abu Zara. Jomblo lagi, masih apa? Masih perjaka. Baik sekali sama Ummu Zara. Tapi apa komentarnya Ummu Zara? Lau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balagha asghara aniyati Abi Zara. Kalau saya kumpulkan semua pemberianku suamiku yang baru ini, semuanya dari A sampai Z saya kumpulkan, tidak akan sama dengan segelas kecil pemberian Abu Zara. Subhanallah. Tidak ada nilainya bagi dia. Kenapa? Karena dia cintanya kepada Abu Zara. Susah. Kalau semua dinilai dengan cinta, semua bernilai mahal. Tapi kalau sudah tidak cinta, semua tidak bernilai. Bayangkan dia mengatakan, "Lau jama'tu kulla syai'in a'tanihi." Kalau saya kumpulkan semua pemberian suamiku yang kedua ini yang begitu banyak, tidak bisa dibandingkan dengan satu gelas pemberian apa? Abu Zara. Benarlah perkataan seorang penyair, "Nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali." Silahkan pindahkan hatimu untuk kau cinta kepada wanita siapa saja yang kau kehendaki, tapi cinta sejati hanyalah kepada cinta yang pertama. Allahu akbar. Wa kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abada li awwalil manzili. Betapa banyak tempat yang disinggahi oleh seorang pemuda, tetapi kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Percuma Ummu Zara sudah jatuh cinta kepada Abu Zara. Itulah cinta pertamanya, tidak bisa dia lupakan. Dia hidup dengan suami yang kedua, dia enjoy, tetapi tetap saja hatinya kepada Abu Zara. Ceritalah Aisyah selesai. Ceritanya Aisyah ceritai, Nabi dengar dari awal. 1, 2, 3, sampai berapa? Sampai 11. Bayangkan, Nabi sabar dengar cerita istrinya. Sabar atau tidak? Sabar. Apa komentar Nabi SAW? Setelah cerita semua dari 1 sampai 11, Abu Zara cerita anjingnya, semuanya diceritain. Nabi tidak bilang, ngapain cerita-cerita anjingnya? Langsung aja. Enggak, Nabi dengar aja pelan. Selesai, Nabi berkomentar, "Kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara." Nabi berkata, "Wahai Aisyah, aku bagimu seperti Abu Zara, seperti Ummu Zara. Walakinni la utallik." Bedanya aku tidak menceraikan. Saya tanya sama antum, apakah Nabi memberikan kepada Aisyah harta yang banyak seperti Abu Zara? Jawabannya tidak. Tetapi sikap Abu Zara yang sayang kepada Ummu Zara, seperti aku kepada engkau wahai Aisyah. Hanya saja aku tidak mencerai. Abu Zara cerai, aku tidak. Aisyah menimpali, "Anta khairun min Abi Zara." Kau lebih baik daripada Abu Zara. Kata para ulama, Nabi berkata kuntu di sini ada khilaf. Apa maksudnya? Harusnya Nabi berkata ana laki, enggak usah kuntu, enggak usah pakai kana. Ini yang ngerti bahasa Arab. Harusnya ana laki ka Abi Zara ulama. Tapi Nabi mengatakan kuntu. Apa makna kuntu? Ada beberapa tafsiran, di antaranya kuntu ini diambil dari kana tufidu daimuma. Artinya aku selalu kepada engkau seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara. Selalu. Ada kata apa? Selalu. Aku selalu bersikap kepadamu seperti Abu Zara terhadap Ummi Zara. Hanya saja aku tidak mencerai. Sebagian ulama mengambil faedah dari sini bahwasanya
Tidak mengapa seorang mengingatkan kebaikannya kepada istrinya. Sebagaimana Nabi berkata, aku ini baik seperti Abu Zar kepada engkau wahai Aisyah. Tidak mengapa sesekali, karena wanita sering lupa dengan kebaikan apa? Suaminya. Dan ingat, tatkala kita mengingatkan kepada istri kita tentang kebaikan kita, bukan dalam rangka mencela dia, tapi kita sayang sama dia, jangan sampai dia terjerumus dalam dosa, yaitu ingkar terhadap kebaikan suami. Yang dimana ingkar terhadap kebaikan suami, sebab utama para wanita masuk neraka jahanam. Nabi SAW bersabda, Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai para wanita sekalian, para ibu-ibu sekalian, bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian penghuni neraka jahanam. Seorang wanita berkata, lima ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi SAW, li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian suka ingkar dengan kebaikan apa? Suami, lupa dengan kebaikan suami. Makanya perlu diingatkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, Inna Allah la yanzuru ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak memandang kepada seorang wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya padahal dia butuh kepada suaminya. Ada wanita seperti begitu. Tidak bersyukur sama suaminya, nuntut terus, bentak-bentak suami. Ini sebab dia mudah untuk masuk neraka jahanam. Maka terkadang boleh laki-laki untuk mengingatkan, sayang, ingat loh saya pernah belikan kamu ini. Bukan untuk menyakiti hatinya. Itu dilarang. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan pemberian kalian, sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit. Kita tatkala mengungkit kebaikan kita kepada istri kita bukan dalam menyakiti hatinya, bukan. Kita ingatkan dia jangan sampai dia kufur kepada Allah dengan kufur kepada kebaikan suami. Taib hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi hadis yang panjang yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Semoga bisa kita ambil faedah dari kisah yang disampaikan tersebut. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, namun sebelum antum bertanya saya ingin tanya karena ada hadiah yang ingin saya bagikan. Taib. Yang pertama, siapa yang datang paling jauh? Dari mana? Mana? Tanjung Balai? Ada yang lebih jauh? Aceh? Aceh? Ada yang lebih jauh dari Aceh? Bagan Batu. Mana lebih jauh, Bagan Batu atau Aceh? Aceh. Dari Padang. Padang sama Aceh jauh mana? Jauh Padang? Masya Allah. Ini Padang satu buat Aceh. Makassar, tinggal di Makassar atau datang dari Makassar? Yang maksud saya yang datang dari jauh untuk ngaji memang. Dia datang dari jauh berpergian untuk datang ngaji. Aceh ini. Taib, yang seperti Abu Zar mana? yang paling tua angkat tangan. Yang paling tua. Siapa yang merasa paling tua? Berapa umur? 65. 66. Ada yang lebih tua? Kasihkan. Jazakallah khair. Kasih. Ada yang jomblo yang paling tua, angkat tangan. Angkat tangan aja, pelan-pelan dari jauh saya bisa lihat. Jomblo yang paling tua, ada ya? Sudah, ke sana. Udah enggak usah lihat, antum lihat sini aja, enggak usah lihat dia. Kasih over ke belakang. Sana. Di dekat tiang. Baik, pertanyaan apa sifat yang disebutkan oleh Ummu Zara tentang putranya Abu Zar? Siapa yang tahu? Ya, apa? Kurus, tidak banyak makan. Masya Allah, syukur. Taib, siapa yang bisa sebutkan ciri suami yang ke-8? Iya, lihat. Jangan lihat, enggak boleh lihat. Hafal. Lembut seperti kelinci. Baunya harum. Terus apa? Ngangenin.
Oh, ada yang 81. Tolong berikan yang 81. Masya Allah. Semoga Allah berkahi umurnya. Taib, tinggal satu terakhir. Ya. Ibu-ibu nggak dapat ya, kasihan. Siapa yang duda? Angkat tangan. Siapa yang duda? Ada, Masya Allah. Kasih. Taib, sudah ya, sudah habis ya. Ini banyak bertanya tentang hadis solat syuruk, hadisnya dhaif atau tidak. Ya. Jadi hadis tentang keutamaan solat syuruk diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya atau kedhaifannya. Karena dia datang dari beberapa sahabat, ya, kalau tidak salah dari 4 sahabat, ya, Abu Umamah Al-Bahili dan yang lainnya. Tetapi riwayat ini dhaif. Nah, riwayat yang banyak ini apakah bisa naik menjadi derajatnya hasan atau tidak bisa naik karena syadidul dhaaf, karena dhaifnya sangat berat? Di sini tempat ijtihad para ulama. Sebagian ulama menyatakan hadisnya hasan. Di antaranya ulama-ulama kita seperti Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya. Dan sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, ya. Tetapi meskipun hadisnya dhaif, ya, amalnya sendiri adalah amal yang dianjurkan. Apa sih maksudnya salat syuruk yang katanya pahalanya seperti haji atau umrah? Amalnya adalah seorang salat subuh di masjid, setelah itu dia duduk berzikir sampai waktu duha, kemudian dia salat apa? Duha. Ketiga amalan tersebut, salat di masjid, duduk berzikir sampai duha, salat duha, ini semua amalan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama bersikap ringan dalam hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan amalan karena amalannya sudah ada. Beda dengan hadis dhaif menimbulkan amalan baru. Ini yang kita tidak boleh. Tapi kalau amalannya sudah ada, hadisnya dhaif, maka para ulama selama hadisnya tidak terlalu mungkar, tidak terlalu parah, maka mereka meringankan dalam masalah ini. Oleh karenanya saya sendiri lebih condong kepada hadisnya dhaif, ya. Tetapi amalan tersebut ada, maka tidak mengapa seorang mengamalkan namanya salat syuruk, ya. Karena Nabi SAW, kebiasaan Nabi setelah salat subuh, Nabi berzikir, ya. Dan Nabi juga menganjurkan kita untuk salat apa? Salat duha. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang didahulukan? Salat tahiyatul masjid atau duduk langsung mendengar kajian? Ala kulli hal, kalau dia bisa gabungkan, dia salat tahiyatul masjid dengan ringan, kemudian dia duduk dengarkan apa? Pengajian. Tapi kalau dia langsung duduk pengajian, toh salat tahiyatul masjid, ijma ulama, hukumnya adalah sunnah, tidak sampai pada derajat apa? Wajib, ya. Ya, tidak sampai pada derajat wajib. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, tapi ya sebagian ulama mengatakan ijma, ya. Dan itu kuat bahwasanya salat tahiyatul masjid tidak sampai derajat wajib. Yang sudah download Bekal Islam angkat tangan coba. Bekal Islam. Belum ya? Tolong di-download ya. Di situ ada penjelasannya. Gratis ya. Bekal Islam download di Android sama di iPhone ada. Silakan di-download, nanti di situ juga ada saya bahas tentang salat syuruk dan juga tentang tadi salat tahiyatul masjid, hukumnya wajib atau sunnah. Taib, demikian saja kajian kita para hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Insyaallah kita dipertemukan di kesempatan yang lain, ya. Dan semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita dengan kafaratul majlis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz.